Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana ini kabarnya anak? Sehat Baik, semua? alhamdulillah. Sehat, Ibu. Luar biasa, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Sehat ya. Oke. Di sini siapa yang nggak masuk? Masuk semua? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Ya, Bu, lengkap. Ya, sebelum kita mulai, jangan lupa kita berdoa dulu. Silakan Pak, silakan Abdul, pimpin doa. Siap, Ibu. Ayo teman-temanku semua, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abdul. Oke, Ibu sekarang mau tampilkan proyektor dulu ya. Nah, sebelum mulai tadi kita udah berdoa dulu ya. Oke, kemudian tadi kabarnya alhamdulillah sehat semua, yang masuk juga semuanya. Oke, bentar nih. Sebelum masuk materi, siapin dulu buku-buku paketnya, kemudian buku tulisnya, pulpennya, pensilnya, semuanya udah ada di atas meja dulu semuanya. Ayo disiapkan dulu. Oke, Wulan udah disiapin bukunya. Ayo dikeluarkan dulu. Sudah, Bu, sudah. Oke, sip. Dikeluarkan dulu dari tas ya. Sudah? Oke. Nah, karena sudah semua disiapkan bukunya, sekarang dilihat di kolom meja di bawah kursi. Tadi habis istirahat, siapa yang buang sampahnya itu sembarangan. Ayo, coba dibuang dulu sampah-sampahnya supaya kita enak belajarnya ya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sip. Ya. Nah, oke. Untuk pertemuan hari ini kita belajarnya tentang bangun ruang sisi lengkung masih dengan ini ya. Jangan bosan ya, karena ini materinya 2 pertemuan terakhir tentang, ya kalau yang pertama tentang menghitung luas permukaan gabungan dari bangun ruang sisi lengkung. Oke, sebelum mulai, coba kita ingat lagi ya, karena kemarin itu kita udah belajar tentang menentukan rumus luas permukaan dan volume tabung, kerucut, dan bola. Nah, karena kita ini belajarnya tentang menyelesaikan masalah, berarti ada hubungannya dengan rumus-rumus yang sudah kita temukan yang kemarin. Dari mulai luas permukaan tabung. Coba, Wulan, luas permukaan tabung. Coba dilihat dulu. Kalau tabung itu ada berapa sisinya ya? Sisinya ada 1. Apa ya? Berapa ya, Bu? Lupa lagi, Ibu. Coba ada 1, Ibu, sisinya. siapa ya? Siapa yang mau bantu? Itu Wulan nih. Salman, sisi tabung itu ada berapa sih? Ada 3, Bu. Ada 3, apa aja? Atas, bawah, sama ininya, Bu. Sama apa sih? Sama badan sampingnya, Bu. Badan sampingnya selimut mungkin ya? Selimut, Bu. Ya, itu, Bu. Aduh, Ya. lupa lagi, Bu. Maaf. Jadi, betul ya. Jadi tabung itu ada sisi alas, ada tutup, ada selimut. Nah, kalau untuk mencari luas permukaan, berarti mencari semua luas sisi dari tabung tersebut. Coba, balik lagi ke Wulan nih, biar bisa jawab. Wulan, luas alasnya. Alas tabung tadi bentuknya apa ya? Alas sama tutupnya itu? Kalau alas tabung lingkaran, Ibu. Lingkaran, berarti luas alas itu sama dengan luas? Lingkaran. Apa sih luas lingkaran? 2 PR. Ya kan, Bu? 2 PR. 2 Luas PR. lingkaran?
kalau luas lingkarannya kan kalau satunya itu pi r kuadrat. Tapi karena Betul. 2 jadi 2 pi r kuadrat. Kayak gitu ya, Bu? Cakep. Ya. Ya, karena ada 2 alas dan tutup jadinya 2 pi r kuadrat. Berarti kalau luas permukaan, kalau luas selimut tabung apa rumusnya? PRS, Luas Bu. selimut itu, iya. Apa tadi, Abdul? PRS, Bu. Tabung loh. Ayo ingat-ingat lagi kalau Oh tabung. iya ya. Luas Kalau tabung berarti selimutnya. 2 PRT, 2 Bu. pi r tambah T ya, Bu? Luas 2 selimut PRT. tabung itu 2 pi r t. Ya, R, 2 R Ya. tambah T. kali T. Nah, betul. Berarti kalau luas permukaan itu digabung luas alas, luas tutup, dan juga luas selimut. Jadinya bagaimana nih? Nah, itu ada, Bu. Luas 2 pi r. ada 2 ya? 2 kali Iya. luas alas ditambah luas selimut. Yang tadi luas alasnya kata Wulan 2 pi r kuadrat karena ada 2 ya, alas dan tutup yang bentuknya sama. Kemudian luas selimut tadi rumusnya 2 pi r t, sehingga bisa kita gabung menjadi 2 pi r dikali r ditambah t. Nah, bagaimana kalau untuk luas permukaan tabung tanpa tutup? Berarti di sini hanya luas alas dan luas selimut. Jadi tutupnya nggak ada ya. Jadi hanya pi r kuadrat ditambah 2 pi r t. Atau bisa kita gabung menjadi pi r dikali r ditambah 2 t. Nah, itu untuk luas permukaan tabung. Kemudian yang kedua ada kerucut. Kerucut kita ingat lagi. Coba kerucut itu ada berapa sisinya? Siapa ya? Asep. Asep, kalau kerucut ada berapa sisinya ya? Kerucut itu ada 2, Bu. Ada 2, apa aja? Ada selimut, ada tutup, Tutup atau alas ya? alas ya, alas. Betul. Nah, berarti mencari luas permukaan tabung adalah jumlah dari luas semua sisi. Ada alas dan juga selimutnya. Apa berarti ini rumus luasnya, Abdul? Luas kerucut. Luas alasnya dulu ya, Bu. Alasnya bentuknya tadi apa? Lingkaran pi r kuadrat. Oke. Ya, kita lanjut. Luas alas kerucut tadi apa ya, Abdul ya? Pi r kuadrat, Ibu. Betul, bentuknya lingkaran berarti sama kayak tabung ya. Ya, pi r betul. kuadrat. Kalau selimutnya apa rumusnya? PRS. PRS. Nah, S itu Ya. apa sih emang? Selimut, Bu. Ayo, S itu apa? Ada yang tahu Selimut. S itu apa? Pelukis, Sisi miring, Ibu. Garis pelukis, Ibu. Sisi miring, garis garis pelukis. pelukis. Slope, Bu, slope. Betul. Pelukis. Garis Ya. pelukis ya. Jadi kalau di kerucut itu ada lagi nih unsurnya. Ada yang namanya garis pelukis atau sisi miringnya ya. Nah, garis pelukis itu bisa dihubungkan dengan jari-jari dan tinggi kerucut membentuk segitiga siku-siku yang bisa kita cari dengan teorema Pitagoras. Oke, berarti luas permukaannya apa tadi, Abdul? Oke. Di sini Ibu tampilkan untuk luas permukaan kerucut, berarti luas alas ditambah dengan luas selimut, yaitu pi r kuadrat ditambah dengan pi rs. Atau bisa kita gabung menjadi pi r dikali r ditambah s. Nah, selanjutnya habis tabung kerucut lanjut ke bola. Kalau bola, nah bola itu luas permukaannya apa ya, Sofi? Luas permukaan bola 4 pi r kuadrat, Bu. 4 pi r kuadrat, betul. Nah, kalau misalkan bolanya dibagi 2, tapi bola yang kosong. Nah, itu apa rumus luas permukaannya? Berarti setengahnya ya, Ibu. Betul, setengahnya. Jadi apa dong?
Berarti kalau setengahnya dari luas permukaan bola jadi 2 VR kuadrat, Ibu. Betul, 2 pi R kuadrat. Sip. Nah, kalau di bola, kan ada tuh bentuk bola yang padat ya. Kayak contohnya semangka yang bentuknya bola. Terus dibagi 2. Berarti kan ada satu sisi lagi tuh sebagai permukaannya. Apa ya rumus luas permukaan bola pejal atau padat? Oh, itu 3 VR kuadrat, Ibu. Betul sekali, 3 pi R kuadrat. Sip, jawabannya benar semua ya ini Sofi. Oke, nah kita sudah mengingat kembali nih tentang luas permukaan tabung, kemudian kerucut, kemudian bola. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba kita simak dulu video ini ya. Sebentar. Bu Ita, boleh ke Ya. belakang. Boleh ke toilet. Boleh, jangan lama-lama ya. Ke toilet, Bu Ita. Makasih. Ya. Ya, oke, sudah terlihat ya. Bu. Oke, sudah dilihat semua videonya? Sudah. Iya, ternyata kalau kita mau mengecat atau kalau kita bisa menghitung luas permukaan suatu bangun ya, kita tuh bisa memperkirakan kira-kira berapa sih biaya untuk mengecat bangun tersebut ya kan. Kita bisa mengira-kira supaya kita nggak dibohongin nih sama tukang ya kan. Biasanya kan suka dilebih-lebihin lah atau apa ya, tapi jangan suuzon ya kan. Tetap sesuai dengan hitungan. Nah, kalau kita bisa ngitung sendiri, kemudian memperkirakan sendiri, insya Allah nanti proses pengecatannya, kemudian pekerjaannya itu semakin lancar seperti itu. Nah, itu salah satu manfaat dari mempelajari luas permukaan bangun ruang sisi lengkung, terutama yang gabungan ya, karena yang tadi itu ternyata dilihat dari gambarnya, di situ ada apa aja sih bangun yang ada di situ, Siti Solihat? Tadi ada ini Bu, ada tabungnya yang bawahnya. Terus atapnya itu kayak bola tapi cuman setengahnya Bu. Betul sekali. Berarti di situ tuh gabungan antara setengah bola dengan tabung. Oke, kita lanjut ya, Ibu tampilkan lagi untuk materi hari ini.
Jadi setelah tadi kita sudah menyimak video, nah untuk pertemuan sekarang, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menyelesaikan masalah yang kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Sedangkan indikatornya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Tujuan untuk pembelajaran hari ini menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan menghitung luas permukaan gabungan bangun ruang sisi lengkung dengan benar. Jadi diharapkan kalian bisa menyelesaikan masalah yang nanti Ibu tampilkan ya tentang luas permukaan gabungan bangun ruang sisi lengkung dengan benar ya, dengan tepat. Oke, di sini kita Ibu memakai model pembelajaran yaitu model problem based learning. Dengan penilaiannya untuk sekarang itu ada penilaian sikap ya. Jadi nanti Ibu observasi dengan jurnal sikap kalian selama pembelajaran bagaimana ya kan. Kemudian pengetahuannya itu nanti ada LKPD, tugas individu juga. Kemudian ada juga penilaian keterampilan. Jadi nanti setelah mengerjakan LKPD dan bahan ajar, ada presentasinya ya. Nah, sedangkan KKM-nya sudah disampaikan dari awal. Ini Ibu ingatkan lagi bahwa KKM-nya adalah 73 ya. Jadi diusahakan kalian nilainya di atas 73 supaya tidak ada remedial. Oke, yang kegiatan belajar hari ini yang pertama akan Ibu bagikan bahan ajar dan LKPD, kemudian kalian mengerjakan bahan ajar dulu ya. Setelah dikerjakan, kemudian dipresentasikan, setelah itu baru mengerjakan LKPD dan presentasi lagi dan juga ada tugas lagi. Tugas individu. Supaya apa sih? Supaya kalian bisa mengevaluasi diri kalian sendiri. Oh, saya ini udah bisa gitu materi ini ya. Oke, lanjut kita ke masalah. Nah, ada masalah yang namanya ini rumah adat Papua. Coba Rona tolong dong ini dibacain. Yang lain boleh memperhatikan ya sambil dibaca. Ya, baik Bu. Rumah adat Papua. Rumah adat Papua adalah honai. Dindingnya berbentuk tabung dengan atap berbentuk setengah bola, sehingga dari luar tampak seperti jamur. Rumah ini tidak memiliki jendela dan hanya mempunyai satu pintu kecil. Di tengah ruangan terdapat tempat menyalakan api unggun untuk menghangatkan ruangan. Lantainya dari tanah, tetapi ada lantai atas yang terbuat dari papan untuk tempat tidur. Dalam satu wilayah, terdapat sekelompok keluarga yang mendirikan honai bersama-sama. Suatu hari, kamu diminta untuk membantu mengecat bagian luar rumah temanmu yang berbentuk seperti honai. Tinggi dindingnya 4 meter dan berdiameter rumahnya 3 meter, lebih besar dari tinggi dinding. Jika biaya pengecatan adalah 50.000 per meter persegi, berapakah biaya minimal yang harus dikeluarkan oleh temanmu untuk mengecat bagian luar dari seluruh permukaan rumah? Baik, terima kasih Rona sudah dibacakan. Oke, ada pertanyaan dari masalah ini? Ada pertanyaan? Coba kalau nggak ada pertanyaan, Ibu yang tanya. Di sini bentuk dari rumah honai itu tadi apa aja ya? Siapa ya? Linda, coba Linda. Ya Ibu, bentuknya itu ada tabung dan setengah bola. Betul. Nah, tadi itu ada masalah ya. Jadi kamu itu diminta untuk membantu mengecat bagian luar rumah temanmu yang berbentuk seperti honai. Jadi bukan rumah honai ya, tapi rumahnya bentuknya itu seperti honai.
Ada tinggi dindingnya 4 meter, diameternya 3 meter, lebih besar dari tinggi dinding. Jika biaya pengecatannya 50.000 per meter persegi, maka berapa kira-kira biaya minimal yang harus dikeluarkan untuk mengecat bagian luar dari seluruh permukaan rumah? Coba, menurut kamu apa yang harus kita hitung untuk menyelesaikan masalah? Gimana Salman? Kita harus hitung apa sih? Harus hitung ini Bu, yang di luar-luarnya Bu, biar bisa yang kalau cat kan bagian luarnya doang Bu. Betul. Berarti kita menghitung luas yang di luar ya? Luas, betul, yang kelihatan Bu, yang mau dicat. Iya. Sudah betul jawabannya Salman, Bu? Tanri? Tanri? Iya, Bu, betul. Iya, oke. Nah, kalau sudah ada pendapat dari Salman, coba kita diskusikan ya dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, kemarin itu sudah Ibu bagi kelompok. Silakan kalian duduk di tempat duduk kalian masing-masing dari kelompoknya, ya. Jadi silakan duduk di kelompok masing-masing. Oke, boleh mejanya dirapatkan supaya bisa hadap-hadapan. Jadi kalau diskusi itu gampang ya. Silakan. Nah, ini satu kelompok sekitar 5 ya, 5 sampai 6 karena ada 5 kelompok. Sudah ya? Oke, kalau sudah. Sudah, Bu. Oke. Ibu akan bagikan bahan ajar. Bahan ajar itu isinya dari masalah yang tadi. Nah, bahan ajar itu isinya dari masalah yang tadi yang harus kalian selesaikan dengan Ibu bantu nih langkah-langkahnya. Nah, yang pertama dari memahami masalah. Oke, Ibu bagikan dulu ya itunya bahan ajar dan juga LKPD. Yang dikerjakan bahan ajarnya dulu, LKPD-nya disimpan dulu ya. Oke, sudah Ibu bagikan. Silakan dibaca lagi masalah yang tadi. Setelah dibaca lagi masalah yang tadi, kemudian kalian identifikasi apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Di situ sudah Ibu kasih petunjuk ya. Tinggal kalian isi yang di titik-titiknya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan boleh nanya ke Ibu. Sesuai dengan langkah-langkahnya. Ibu kasih waktu di sini pengerjaan LKPD-nya itu 5 menit aja. Jangan, 10 menit deh. 10 menit ya. Oke, sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Siti ada yang mau ditanyakan dari pengerjaan bahan ajar ini? Udah Bu, jelas Bu. Alhamdulillah sudah jelas ya. Oke, sudah? Ya, kalau sudah, Ibu minta satu kelompok untuk mempresentasikan bahan ajar ini. Kelompoknya, coba tadi udah jelas ya, Siti ya. Siti, coba dipresentasikan bahan ajar yang sudah kamu isi dengan kelompokmu. Boleh di-share screen ya? Iya, boleh Bu. Izin ya Bu. Ya, silakan. Maju ke depan. Yang lain memperhatikan ya, dan dilihat hasil pekerjaan dari bahan ajarnya. Ini Bu, hasil saya diskusi dan teman-teman yang lain. Yang nomor 1 ya Bu ya.
tentang tinggi dinding tabungnya itu 4 meter. Terus diameter dinding tabungnya sama dengan diameter atap setengah bola. Jadi sama dengan 7 meter dan jari-jarinya itu 3,5 meter. Terus biaya catnya 50.000 Ibu per meternya. Terus yang ditanyakannya biaya yang dibutuhkan untuk mengecat bagian luar dari rumah yang berbentuk honai. Gitu ya Bu ya? Betul sekali. Tingginya 4 meter, diameternya 7 meter, berarti jari-jarinya setengahnya ya. Biaya Bu. catnya 50.000. Oke. Yang lain ada pendapat lain? Apakah ini Ada, sudah Bu. benar? Ada Kalau Ibu dari saya kelompok kalau 5. jari-jarinya 7 per Siapa ini? Siapa dulu? Siapa dulu? Siapa Asep dulu? Bu tadi, itu Asep Rona Bu. dulu, Oh, Bu. Asep Katanya Bu ya. Rona Asep dulu. dulu, Asep. Itu Bu Lepas Rona dulu. Asep dulu. Ya sudah tuh. Iya, ini Bu dari kelompok 5, Bu. Ya. Ya, Siti tolong ke atas dulu. Ke atas mana, Rona? Ya, terus Soalnya. ke soalnya. Ya. Oh iya. Nah, Itu. udah ya. Ini kan di gambar itu kan itu untuk di gambarnya ya. Itu kan untuk atap rumahnya itu berbentuk setengah bola. Nah, itu untuk yang pinggir setengah bolanya yang untuk untuk terasnya itu apakah harus dihitung atau tidak ya? Siti. Teras Yang mana? bola yang di atasnya. Yang di atasnya. Itu kan Bola. jadi enggak, ya kan setengah bola. Jadi yang di itu kan ada celah beberapa meter ya, berapa senti mungkin ya. Itu harus dihitung juga enggak untuk dicat? Atau cuma atasnya dan pinggir rumahnya saja? Atas sama pinggirnya aja yang aku kerjain mah, Rona. Oh, Nggak jadi tahu. si atapnya mah enggak gitu. Si atap yang buat teduhnya itu terasnya enggak dihitung berarti ya? Enggak. Jadi kan nggak diketahui, cuman diketahui diameternya aja, diameter rumahnya. Jadi kelompok aku mah jadi mikirnya kalau misalnya diameter yang ini tuh tutupnya ini ya, atapnya itu ya sama kayak diameter rumahnya gitu. Ya, oke. Iya. Gimana, Bu? Ya, Ibu kasih penjelasan ya bahwa di sini itu rumahnya memang berbentuknya seperti honai. Jadi hanya saja di sini kurang Ibu tambahkan ya bahwa atapnya itu menyatu dengan dindingnya. Jadi tidak ada lebihan di samping-sampingnya gitu ya. Jadi memang betul dengan Siti bahwa diameter dari atapnya itu sama dengan diameter yang dinding bawahnya seperti itu. Paham ya Rona begitu ya? Bu. Iya, paham Ibu sekarang. Ya. Terima kasih Bu. Nanti saya kerjain lagi ya bahan ajarnya. Boleh, silakan. Tadi siapa? Asep. Asep mau tanya apa? Enggak Bu, tadi saya cuma beda aja di nilai jari-jarinya gitu. Saya mah nggak pakai koma-komaan Bu. Soalnya Pakainya berapa berarti? Pakainya berarti pecahan ya, 7/2 gitu ya? ya Ibu boleh nggak? Soalnya saya Boleh, pusing kalau sama. koma-komaan mah. Iya, betul. Tidak apa-apa ya. Mau pakai koma boleh, mau pakai pecahan biasa nggak apa-apa. Jadi 7 meter itu dibagi 2, bisa kita pakai 7/2 atau 3,5. Sama aja ya. Oke, dilanjut, Siti. Ya Ibu, untuk nomor 2-nya, membuat rencana penyelesaian. Di sini saya dan kelompok menuliskan rumus luas selimut tabungnya itu 2 PRT. Terus rumus luas permukaan setengah bola 2 PR kuadrat. Terus nantinya ini udah ada di bahan ajarnya ya Bu ya, menghitung keseluruhan luas, menghitung biaya yang dibutuhkan.
Tadi saya cuma ngisi ini aja sama kelompok saya, Ibu. Gitu, Bu. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi dari kelompok yang lain? Tahu ada Sudah Bu sama masukan? Sama ya. Oke, lanjut berarti ke melaksanakan rencana penyelesaian masalah. Nah, di sini aku dan kelompok itu ngitung luas selimut dinding tabung. Rumusnya 2 PRT sama dengan 2 dikali 22/7 kali 3,5 kali 4 sama dengan 88 meter persegi. Terus luas permukaan setengah bolanya 2 PR kuadrat sama dengan 2 kali 22/7 kali 3,5 kuadrat sama dengan 77 meter persegi. Terus untuk ngitung semua luas permukaannya, itu yang luas selimut ditambahkan sama luas setengah bola. Jadi sama dengan 88 ditambah 77 sama dengan 165. Biaya yang dibutuhkan sama dengan luas seluruh permukaan dikali biaya ngecatnya, Bu. Jadi 165 dikali 50.000. Jadi 8.250.000. Gitu, Bu. Betul nggak, Bu? Oke, coba Ibu tanya dulu ke yang lain. Yang lain ada yang sama atau ada yang beda atau mau kasih masukan? Atau ini sudah benar semua? Sudah sama Bu. Sama, Bu. Sama ya. Oke, alhamdulillah. Ibu lihat dulu jawabannya. Oke, betul ya. Jadi di situ karena yang ditanyakan itu mau ngecat bagian luarnya saja, berarti kita lihat tabungnya dulu. Tabung itu yang dicat itu adalah selimutnya saja, ya. Jadi jadi alasnya itu karena tadi lantai ya, jadi tidak perlu dihitung. Kemudian yang dihitung lagi adalah luas permukaan setengah bola. Oke, lanjut. Berarti biaya yang dibutuhkan adalah 8.250.000. Oke. Sip. Betul, kelompoknya Siti. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Siti. Makasih. Oke, terima kasih. Silakan duduk Ibu, lagi. aku duduk Siti ya. Solihat. Ya, makasih, Oke, Bu. boleh di stop share. Nah, setelah kalian melihat presentasi dari bahan ajar, kalian juga sudah sudah mengerjakan bahan ajar yang sudah dibagi. Ada pertanyaan dari sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Dibuka LKPD-nya, boleh dikerjakan secara kelompok. Kalau ada yang mau tanya, boleh tanya ya. Nah, mengerjakan LKPD-nya sendiri, kalian bisa melihat langkah-langkah yang sudah kalian pelajari di bahan ajar tadi. Mulai dengan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, kemudian kira-kira mau mencari apa sih, ya kan? Kalian tulis dulu, oh mencari luas ini, mencari luas itu, ya. Kemudian kalian bisa mulai mengerjakannya. Oke, sudah selesai dikerjakan. Ibu minta salah satu kelompok lagi untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya untuk kelompoknya Tantri. Coba. Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD untuk masalah ke-1.
Di sini diketahui bahwa T tabung ditambah kerucut sama dengan 24 meter. Jari-jarinya 8 meter, kemudian S-nya 17 meter. Biayanya Rp80.000 per meter persegi. Nah, ditanyakan biaya yang dibutuhkan. Yang pertama, kita mencari luas selimut kerucut dulu, Bu. Luas selimut kerucutnya rumusnya V kali R kali S. Kemudian V-nya pakai 3,14 dikali 8 kali 17, jadi sama dengan 427,04 meter persegi. Untuk T kerucutnya di sini dicari rumusnya akar S pangkat 2 dikurangi R pangkat 2 sama dengan akar 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat sama dengan akar 289 ditambah 64. Jadi sama dengan hasilnya akar 225. Hasilnya sama dengan 15 meter. Itu untuk T kerucutnya. Untuk T tabung itu 24 meter dikurangi 15 meter dari T kerucut. Jadi sama dengan 9 meter. Maka luas selimut tabungnya adalah 2 kali Pi kali R kali T sama dengan 2 kali 3,14 kali 8 kali 9 sama dengan 452,16 meter persegi. Selanjutnya, luas keseluruhannya sama dengan luas selimut kerucut ditambah luas selimut tabung. Luas selimut kerucutnya 427,04 meter persegi ditambah 452,16 meter persegi, jadi sama dengan 879,2 meter persegi. Jadi biaya keseluruhan adalah Rp879,2 meter persegi dikali Rp25.000, jadi sama dengan Rp21.980.000. Jadi kesimpulannya biaya yang dibutuhkan adalah Rp21.980.000. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Tantri. Coba ada yang mau ditanyakan dari jawaban yang nomor 1? Atau ada yang mau menanggapi? Atau jawabannya ada yang berbeda? Kalau Abdul, kenapa di sini yang ditanyakan, itu ya, Abdul itu kelompoknya Tantri ya, tapi Ibu tanyanya ke Abdul aja. Jadi kenapa di sini kalian menghitungnya luas selimut, bukan luas permukaan semuanya? Bukan luas permukaan kerucut kan semua yang gitu maksudnya. tampak bagian selimutnya aja, Bu, yang bawahnya kan nggak usah dihitung gitu, Ibu. Iya, betul. Alhamdulillah ya, berarti sudah paham. Karena kalau untuk menghitung luas permukaan dari bangun gabungan ini, yang harus kalian teliti adalah lihat bagian luarnya ya. Luarnya saja yang dihitung, jadi di dalamnya itu tidak perlu dihitung. Betul jawabannya Abdul ya. Oke, bagaimana jawaban dari kelompoknya Tantri dan Abdul? Sudah benar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah benar semua Sudah, ya? Bu, sudah sama. Sama, Bu. Sip. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah paham. Oke, kalau gitu terima kasih untuk kelompok Tantri. Beri tepuk tangan dulu. Silakan boleh kembali lagi ke tempat duduknya. Terima kasih. Oke, karena kita sudah selesai materi untuk hari ini, ya. Jadi memang kalau misalkan menyelesaikan bangun ruang sisi lengkung itu, kalian harus banyak latihan soal, ya. Makanya di sini Ibu juga ngasihnya soal doang, ya. Seperti itu. Apalagi ini yang tingkatannya adalah tingkatan HOTS. Oke, kalau sudah, kita coba tarik kesimpulan dari yang tadi. Apa sih kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yang tadi sudah kalian kerjakan? Rona, coba. Ya, baik, Bu. Jadi untuk pembelajaran hari ini, yaitu kita telah belajar mengenai
menghitung luas permukaan dari gabungan ya Bu ya. Ada yang dari tabung, kemudian kerucut, kemudian bola gitu Bu. Namun ya begitu. Kemudian kita juga bisa mengetahui gitu Bu, mengetahui penyelesaian dari soal-soal yang telah Ibu berikan begitu Bu. Baik, betul sekali Rona ya. Oke, kita tarik kesimpulan dulu. Sebentar. Nah, jadi kesimpulan yang tadi kita pelajari adalah tentang menghitung luas permukaan bangun gabungan ya. Tadi yang seperti Ibu bilang bahwa untuk menghitung luas permukaan gabungan itu kalian harus menghitung luas sisi yang terluar. Jadi yang di luarnya saja dari bangun ruang yang terluar. Nah, jadi sisi yang di dalamnya itu tidak dihitung. Nah, itu untuk menyelesaikan soal luas permukaan dari bangun ruang sisi lengkung yang gabungan. Oke, selanjutnya apa sih kendala dari kalian dalam mengerjakan soal-soal yang sudah Ibu kasih? Kendalanya apa aja sih? Kita merefleksikan diri ya. Kira-kira apakah angkanya terlalu besar atau rumusnya terlalu banyak? Apa kira-kira? Ya, Ibu, terlalu banyak. Rumusnya terlalu banyak ya? Nah, gimana ya caranya Ibu? Iya, rumusnya terlalu banyak. Oke, memang kalau rumus itu rumus luas permukaan, rumus volume dari bangun ruang sisi lengkung memang banyak ya. Tapi kalian tidak perlu khawatir ketika kalian paham konsepnya. Nah, jadi kalau misalkan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya kalian sudah paham konsep bahwa ini tuh luas permukaan ini berarti ini ditambah ini. Luas permukaan tabung, oh berarti ada 2 lingkaran sama selimut. Nah, kalau kalian sudah paham konsepnya, insya Allah nanti untuk kedepannya untuk menyelesaikan soal-soal yang bersifat biasa ataupun yang bersifat HOTS, kalian sudah paham. Gitu ya. Tetap semangat. Oke, untuk tindak lanjutnya sekarang kita Ibu kasih soal lagi nih. Nah, Ibu kok soal mulu gitu ya. Tidak apa-apa, seperti yang tadi Ibu bilang bahwa untuk menyelesaikan untuk paham ya, untuk bisa dalam materi ini memang harus banyak latihan soal karena soalnya itu variasinya banyak sekali. Nah, ini Ibu kasih tugas individu, ada 2 soal yang harus kalian kerjakan. Kerjakannya sekarang ya, Ibu kasih waktu 10 menit. Sebentar. Mana ya? Oke. Ya, Ibu kasih ke... Nah, nanti... Oh, ini ada. Sebentar ya. Mana ini? Oke. Sudah tampil ya. Di sini ada 2 soal. Nah, soalnya itu hampir sama dengan yang tadi kalian kerjakan di bahan ajar, hampir sama juga yang sudah kalian kerjakan di LKPD. Nah, insya Allah nanti kalau kalian mengerjakannya di situnya bisa, maka di tugas individunya juga bisa. Silakan dikerjakan, mulai langkah-langkahnya boleh sama dengan yang tadi ya. Seperti diketahui, ditanyakan, kemudian penyelesaiannya seperti apa. Sudah? Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan. Ibu akan nilai. Ya. Bu. Ya, oke. Dikumpulkan ya. Oke, sudah. Ya, ini jawabannya sudah benar semua ya. Alhamdulillah kalian sudah paham.
Oke, ya. Baik, Ibu bagikan lagi ini buku tulisnya. Silakan tolong bagikan ini ketua kelas ya, Pak Abdul ya. Abdul tolong bagikan. Siap, Ibu. Ya. Sudah, Ibu, Oke. sudah semuanya. Sip, terima kasih. Itu tadi tugas individu sudah Ibu masukkan nilai. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan dari yang tadi sudah kita pelajari. Jadi kita sudah mengerjakan banyak soal ya. Totalnya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 soal. Lumayan ya. Insya Allah nanti untuk tugas-tugas yang lain, kemudian ulangan harian, itu soalnya tidak jauh beda dengan yang sudah dikasih. Oke, kalau sudah, mungkin cukup sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Untuk lingkup materi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya, sama dengan pertemuan sekarang, hanya kalau sekarang itu tentang luas permukaan, maka di pertemuan selanjutnya tentang volume gabungan. Ya, kalian bisa pelajari di rumah tentang rumus-rumus ya. Nanti kita bahas lagi. Kira-kira apa aja tadi rumus bola, rumus tabung, rumus kerucut, ya, supaya nanti ketika pembelajaran kalian sudah belajar di rumah, nanti jadinya di sekolah jadi lebih lancar lagi. Oke, kalau gitu kita cukupkan sekarang pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Ibu Ita. Terima kasih Ibu Ita. Terima kasih Ibu Ita. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf. Baik sekali Bu Ita, terima kasih. Terima kasih juga Bu Yanti. Suara saya Bu Yanti jelas nggak? Agak jauh tapi kedengeran. Kedengeran. Saya ke Bu Yanti seperti ini. Nanti kalau udah ditutup nanti saya yang tutup. Ya. Bu Ita, untuk semua sebenarnya ini bukan Bu Ita karena proses sudah sangat baik ya Bapak. Ibu sudah memahami bagaimana ketika pelaksanaannya. Memang untuk KD sebenarnya tidak perlu disampaikan. Yang paling penting itu indikator atau tujuan. Jadi KD tidak perlu supaya waktunya lebih banyak untuk hal yang lebih untuk pendidikan itu ya Bu. Kemudian yang tidak kalah penting itu selain indikator dan tujuan, proses pembelajarannya. Jadi dijelaskan langkah-langkah pembelajarannya akan seperti apa. Nah, dan ini yang terlewat tadi ya sebelum-sebelumnya dikaitkan dengan pemudaan karakter. Jadi karakter apa yang ingin dilatih untuk proses pembelajaran yang dilaksanakan. PBL biasanya karakter yang ingin dilatih yaitu berpikir kritis mungkin ya Bu Pak untuk PBL atau mandiri gitu. Berhubungan dengan proses pembelajaran, karakter apa yang ingin dilatih oleh Bapak Ibu guru disampaikan kepada siswa. Kemudian meminta komentar siswa tentang proses pembelajarannya. Kemudian ke depannya supaya lebih baik harus inginnya seperti apa. Jadi sangat penting meminta komentar siswa. Misalnya siswa merasa apa gitu ya pada saat pembelajaran, mungkin tidak semuanya berkomentar menyenangkan, mungkin ibu sulit atau ibu apa gitu. Sangat penting meminta komentar siswa tentang proses pembelajarannya. Kemudian yang terakhir, memanfaatkan pengetesan kemampuan awal atau assessment selama pembelajaran untuk pembelajaran. Ada satu lagi.
untuk pembelajaran. Jadi maksudnya begini, ketika kita menyampaikan bahan ajar, ada siswa-siswa yang sangat aktif, gitu ya. Atau pada saat awal pembelajaran kita cek, gitu ya, ini sudah bisa belum, mungkin Bapak Ibu sepintas sudah bisa melihat, oh ini siswa yang pengetahuan prasyaratnya sangat bagus. Nah itu bisa dijadikan ketua kelompok. Atau ada siswa-siswa yang suka ngelamun, nah itu bisa disatukan dengan siswa yang sangat bagus pada saat mengecek pengetahuan awal siswa. Nah, dan satu lagi, aturan selama pembelajaran. Bapak Ibu di PPT-nya dituliskan aja semua langkah-langkah tadi, gitu ya. Termasuk aturan pembelajaran, supaya pembelajaran berjalan dengan lancar. Bapak Ibu pasti sudah sangat paham aturan seperti apa pada saat pembelajaran, supaya berjalan dengan tertib. Itu saja mungkin Pak Dosen. Ya, terima kasih. Saya nambahkan saja, betul Bu Yanti. Bapak itu betul bahwa cukup tujuan pelajaran saja lah yang KD dengan indikator saya kira tidak terlalu perlu juga. Karena pertemuan ini bahan ajar KPD tugas individu itu dasarnya dari tujuan pembelajaran. Ya, Bapak dan Ibu di pendahuluan cukup menyebutkan tujuan pembelajarannya saja. Lalu jangan lupa pada saat model juga prosesnya seperti apa dijelaskan dulu pada peserta itu. Saya kira itu waktunya sudah habis ya, Bu Yani, sudah cukup ya? Sudah lebih Bang. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf saya baru setelah selesai nguji kita ada ujian sidang skripsi. Tapi alhamdulillah saya bisa bergabung pakai HP gitu ya. Untuk itu Bapak dan Ibu, kita ketemu lagi besok jam 7 lagi ya Bu Yanti ya? Iya Kak Mang. Boleh ya? Oke, besok kita ketemu jam 7 lagi. Jadi tuntutan pit pitching-nya sudah bagus, tinggal ngukur waktu saja sekarang. Jadi nanti waktunya harus pas gitu ya, diusahakan. Lalu kalau untuk video nanti mudah-mudahan lebih bagus lagi, karena kalau melihat barusan beberapa, yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu sudah ini makin rinci, makin bagus sesuai dengan langkah-langkah yang dituliskan di RPP gitu. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih semuanya. Untuk itu mari kita tutup kegiatan untuk hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, terima kasih Ibu Bapak semuanya.